dari media Lublura Pak. Pak, dengan kondisi atau dilema petani, rencana apa Pak ke depan, rencana jangka pendek atau jangka panjang yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini UPTD Pak? Baik, saya koordinator penyuluh BPD Kecamatan Raya Batu. Untuk menyikapi apa yang terjadi pada kesempatan hari ini, teman-teman rupanya ada semacam tidak puas dengan kinerja kami. Untuk itu ke depan kami akan berusaha sekeras mungkin dan juga akan lebih giat di dalam rangka mendata semua petani yang mempunyai hak pupuk bersubsidi melalui lembaga kelompok tani. Dan itu sudah kita lakukan mulai bulan Oktober kemarin untuk selalu menyisir bagi teman-teman petani yang sampai sekarang belum mendaftarkan diri dan mengusulkan untuk mendapatkan pupuk subsidi melalui EDKK. Dan itu kami atas nama koordinator penyuluh dan teman-teman penyuluh pendamping di lapangan sudah berusaha keras membuka kantor open, jadi mulai pagi jam 7 sampai jam 4 sore, setengah 4 sore itu kami persilahkan bagi teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok tani, kami fasilitasi. Gitu ya Pak ya. Pak, dalam hal ini tadi kan banyak tentang apa ya, di permasalahkan kartu tani ya Pak ya. Kartu tani mungkin pada belum siap. Tadi kenapa nggak dilakukan untuk melibatkan pihak perbankan Pak dalam hal ini? Oh beginilah sosialisasinya, ini cara mendapatkannya, tidak seperti itu Pak. Sebenarnya sudah kami lakukan, cuman kadang terkendala kapasitas atau kewenangan kami dalam rangka mengingatkan pihak BRI. Kita punya kewajiban hanya koordinasi dan setiap saat kami ke BRI setiap pagi untuk mengetahui perkembangannya kartu tani yang sudah dicetak berapa, si A, si B, kelompok tani A, desa mana dan sebagainya sudah jadi atau belum. Itu setiap pagi jam 9 sampai jam 10 pagi ada petugas admin yang ke BRI untuk menanyakan hal ini. Dan jawaban klasik yang saya ingat, karena keterbatasan tenaga dan sebagainya, dan memang perlu konsentrasi khusus dalam pencetakan kartu tani, sehingga kendala-kendala itu terjadi. Harapan kami memang dengan percepatan pencetakan kartu tani ini, petani kami sudah tidak menebus pupuk dengan rekomendasi. Dengan rekomendasi, kalau petani tadi seperti kita tahu bahwa dengan menggunakan kartu menebus pupuk dengan rekomendasi itu sangat ribet. Ini target sasaran kami kartu tani kalau sudah tercetak, ini petani akan menjadi lebih ringan dan tidak terlalu banyak beban. Pak, saya komen aja dulu ya Pak. Artinya kalau melihat wacana seperti ini, petani masih kedodoran ya mengikuti regulasi ya Pak ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini untuk mungkin program ke depan atau memangkas regulasi atau seperti apa Pak, biar petani itu tidak merasa kesulitan Pak? Ini yang saya tidak bisa matur. Saya sebagai koordinator penyuluh, sebagai pelaksana kegiatan yang ada tingkat kecamatan. Jadi bukan pemangku ya, karena ini aturan ada dari pusat Permentan dan saya hanya melaksanakan perintah-perintah kepala dinas. Apapun yang diperintahkan oleh kepala dinas akan saya lakukan semaksimal mungkin, termasuk dalam hal ini menerapkan regulasi yang sudah ada, yang saat sekarang menurut petani memang menyulitkan. Tapi bagaimanapun upaya, bagaimanapun juga usaha kami dari dinas, aspirasi teman-teman petani dalam rangka kesusahan atau kesulitan karena menganggap bahwa kartu tani ruwet, ini akan selalu saya sampaikan. Gitu. Ini saya sebagai perwakilan teman-teman yang ada di tingkat bawah, apapun menjadi kesulitan petani akan selalu saya upayakan, saya koordinasikan, konsultasikan ke tingkat atas. Oke Pak Supratno, Kepala UPT
pertanian ya Pak? Mohon dapat dikoreksi, jabatan saya koordinator penyuluh. Jadi saya Koordinator penyuluh ya Pak ya? fungsional. Oh, gitu. Karena UPTD sudah dibubarkan. Oke, terima kasih Pak Ratno Sama-sama. gitu. Semoga bermanfaat. Ya, pemirsa, tadi wawancara kami dengan petugas penyuluh pertanian. Pak, saya boleh wawancara sebentar Pak? 2 menit dari media Loblora Pak ya. Siap, gitu Pak. Melihat wacana seperti ini Pak, istilahnya dilema lah. Tadi banyak keluhan. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh KPL Pak? Kalau KPL itu kan sebagai pelaksana pendistribusian, soal kebijakan pemerintah itu ya kita ikuti. Tapi kita dengan teman-teman sedulur tani untuk supaya tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat bahwa alokasi ini kalau bisa itu sesuai dan tertera di dalam PRT. Ada yang seperti ini. Menurut data sih sebenarnya kekurangan pupuk dari petani kira-kira berapa persen sih Pak? Banyak ini Mas, kalau saya buat prosentase Iya, kurang lebih lah. Nah. ini kan ada penurunan signifikan. Penurunan signifikan itu 40%-an itu. 40%-an ya. Kemarin sudah kurang, apalagi saat ini dengan apa itu per hektarnya 100 kg makin kurang. Makin kurang dan pasti makin ramai gitu. Gitu. Harapannya Pak seperti apa ini dengan kondisi lapangan seperti Harapan ini? nanti pemerintah bersama pemerintah kabupaten bersama teman-teman sedulur tani untuk segera mendapatkan barisan, kita sampaikan kepada pemerintah pusat supaya alokasi pupuk yang berada di kabupaten ini ada penambahan alokasi. Pak, kalau andai kata ke depan ya ditemukan pihak pengecer nakal, apa yang akan dilakukan oleh ini Bapak sebagai ketua apa namanya KPL ya? Apa ini? Saya akan lakukan secara prosedural, kita buatkan surat peringatan. Sampai 3 kali dia masih ulang, kita akan sampaikan kepada KP3, kepada distributor supaya pengecer ini diberhentikan dari KPL. Ya, Pak, satu lagi ya. Tadi terkait lahan sawah dan perhutani. Ya, tadi sempat disinggung ya. Kalau yang perhutani itu sekitar baru sedikit lah yang dimasukkan RDKK. Sementara kebutuhan sawah atau ladang petani ini masih kurang. Artinya pergeseran pupuk akan terjadi di situ. Bagaimana pendapat Bapak ini? Kalau pergeseran, kalau pakai sistem kartu tani tidak mungkin bisa. Ya bisa. Tidak mungkin bisa karena ini. Karena petani membeli itu pakai kartu tani dan disesuaikan dengan kuota yang ada, tidak mungkin bisa geser kecuali secara personal petani itu geser sendiri. Geser itu. Kalau itu kan bukan ranah kita. Yang penting saya dan teman-teman KPL ini menjual pupuk pada langsung petani yang dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai kartu tani. Kita jual sesuai dengan aturan pemerintah. Ada variasi harga, bagaimana pendapat Bapak? Banyak, artinya ketika ini misalnya ada administrasinya sekian lah di sana itu kok beda-beda, gimana sih Pak? Ada regulasinya yang jelas nggak sih? Oh ini, jadi harus dipahami juga tentang dua hal Mas. Jadi dua hal soal tentang keberadaan KPL dan agen drilling. Nah ini untuk kesepakatan saja, artinya bahwa ketika agen drilling ini dia sebagai kapasitas agen drilling, kemudian dia ada deal-dealan, ada apa semacam kesepakatan tentang jasa drilling ini kan antara agen drilling sekaligus KPL dengan petaninya itu sendiri. Soal berapa itu monggo. Nah, akan tetapi soal nilai yang di top up pada ATM kartulan ya sesuai dengan harga itu. Maka untuk kesepakatan itu kan kembali lagi pada personal antara petani dengan agen drilling. Oh gitu.
Pak, kalau kartu tani siapa sih Pak yang mengeluarkan Pak? Yang mengeluarkan kartu tani dalam hal ini adalah Bank BRI. BRI. Tadi kenapa Pak nggak dilibatkan untuk melakukan musyawarah? Artinya, oh bagaimana sih cara mengurus kartu biar cepat? Kenapa tadi nggak diundang Pak? Maaf Pak, karena saya juga bukan orang yang mengundang kan. Oh gitu saya ya. juga diundang. Gitu. Pak, kira-kira berapa persen ini yang sudah mendapatkan kartu tani di daerah Randu ini? Sekarang sekitar 50% lah, masih ada 50% yang belum jadi. Gitu ya. Dilematis Mas. Dilematis ya. Oke, dengan Pak Ali Muntohar. Terima kasih dari media Halo Blora Pak. Gitu, terima kasih. Tadi saya sudah saya coba akan ke Bung Eksi. Bung Eksi, selamat siang Bung. Saya mau ajak Anda ke sini Bung. Ke sini Bung. Ya. Bung. Ya. Bung, dengan hasil pertemuan siang ini, bagaimana pendapat Bung Eksi? Jadi gini ya, kita mencoba menjadikan ruang publik untuk mengurusi masalah publik. Pendopo kecamatan adalah sebuah ruang publik, dan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang bernama distribusi pupuk bersubsidi. Selama ini di lapangan itu banyak sekali ya kan terjadi permasalahan, ya kan, bagaimana pupuk bersubsidi itu tidak sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi. Banyak sekali intimidasi, ancaman, keharusan mewajibkan petani-petani untuk membeli paketan yang bernama indil-indil ini. Gitu kan? Itu kan nggak boleh sebenarnya, regulasi tidak ada. Dan kita mencoba membangun keberanian, ya kan, bangun keberanian dulur-dulur tani ini untuk bersuara. Kan selama ini petani diam nih, udah berapa tahun petani ini diam. Ada sesuatu yang salah, tetapi petani itu diam. Artinya kita mencoba mengkoreksi sebuah gerakan dulur-dulur petani ini, ya kan, kita evaluasi ada apa sih sebenarnya. Syarat perubahan itu selalu ada komponennya. Dan kita mencoba membangun sebuah relawan yang bernama Sentanis, dulur relawan tani, gitu kan ya. Itu untuk membangun kesadaran dulur-dulur tani, gitu kan, untuk berjuang mempertanyakan haknya atau merebut haknya. Itu yang pertama. Jadi kita bangun keberanian mereka, kita bangun solidaritas mereka, kita bangun kebersamaan mereka, gitu kan. Nah dari sana kita mempertemukan mereka. Ini loh para pemangku kebijakan, ini loh yang selama ini mengurusi permasalahan pertanian. Makanya, gitu kan, kemarin kita di Desa Pelorosorejo selesai, gitu kan ya. Terus kemudian masalah pertanian bukan hanya masalah di Desa Pelorosorejo, tapi kita mencoba mengangkat ini di ruang lingkup kecamatan. Akhirnya kita mengundang kawan-kawan kelompok tani sekecamatan Randu Batung, gitu kan, itu bicara tentang permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dan permasalahan-permasalahan lainnya, itu kan RDKK, Rekom dan lain sebagainya, itu di pendopo kecamatan Randu Batung, seperti itu. Jadi ini pembelajaran juga buat kawan-kawan dulur-dulur tani, bagaimana mereka harus bicara, harus menyampaikan aspirasinya, apa keluh kesahnya kepada para pemangku kebijakan, seperti itu. Bagaimana Anda melihat tentang Blora ini, Bung? Sementara ini kan Randu. Anda apa yang Anda akan lakukan ini terhadap Jadi, target? Gerakan yang kami lakukan ini ya di Sentani ini dalam bidang pertanian ini, kita mencoba bangun sebuah gerakan yang sistematis, gitu kan, terorganisir seperti itu. Dan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Awalnya kita bangun gerakan di tingkat desa. Bagaimana gabungan kelompok tani desa Pelorosorejo itu bersatu dan bersuara untuk mempertanyakan haknya. Terus sekarang, hari ini kita bisa membuktikan bagaimana gabungan kelompok tani sekecamatan Randu Batung itu bergabung, gitu kan, berjuang mempertanyakan haknya dan merebut haknya. Ke depan, gitu kan, kita dari Sentani, dulur relawan tani, itu akan membangun ruang diskusi gabungan dari kelompok tani yang ada sekabupaten Blora, masing-masing kecamatan, untuk bangun ruang diskusi di kecamatan. Biar di kabupaten? Iya, tingkat kabupaten. Biar apa? Biar kita bangun ruang diskusi, gitu ya, itu dengan para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten. Karena apapun yang terjadi, itu ada struktur dan lembaga yang berkompeten dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Seperti itu. Bung, kalau saya melihat regulasi yang ada dengan petani, pola pikir petani, ini masih kedodoran mungkin ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Artinya
petani mengikuti regulasi masih kedodoran ya, dengan adanya kartu tani dan macam. Kenapa tadi tidak diundang dari pihak perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu tani, Bung? Jadi gini, ya, kalau kita membaca rakor Kabupaten bulan Januari, gitu, itu kan sebenarnya sudah ada ya. Rekomnya adalah bagaimana BRI untuk segera menyelesaikan atau mempercepat pengadaan kartu tani ini. Itu kan saat rakor, ya kan? Kita membaca hasil rakor, Bupati sudah bilang seperti itu. Dan kenyataannya, ya udah 1 bulan berjalan, gitu kan? Implementasi di lapangan itu belum ada. Masih banyak sekali dulur-dulur tani ini yang belum mendapatkan kartu tani. Implikasinya apa gitu kan? Imbasnya adalah mereka menggunakan rekom yang berbelit-belit, ya kan? Bagaimana satu lembar atau fotokopi banyak sekali, itu kan membingungkan gitu kan. Jadi gini gitu kan, untuk masalah BRI, tahapan kita adalah kita akan mengundang perwakilan kantor cabang BRI Blora, gitu kan, itu untuk kita bangun diskusi di Kabupaten Blora. Kita akan mengundang mereka untuk apa? Untuk segera mempercepat pengadaan kartu tani ini, bukan di wilayah Khas Batung, tapi nanti ke depan kita akan undang mereka di Blora. Seperti itu, Bro. Bung, saya melihat lagi. Nah, ini pasti antara tahun kemarin dengan tahun kemarin masih tentang pupuk. Apa sih, Bung, harapannya, Bung, dengan ini, dengan kelompok tani atau dengan kaum petani, Bung? Sementara ini terus selalu kekurangan. Harapannya seperti apa? Jadi gini ya, saat kita itu mencoba mengkritisi, ya kan, kita mencoba mengkritisi kinerja semua para pemangku kebijakan yang terlibat dalam bidang pertanian, yang salah satunya itu adalah pendistribusian pupuk bersubsidi, gitu kan ya. Itu secara internal, gitu kan, kita harus koreksi. Kita harus mengoreksi bagaimana kelompok tani ini lebih maksimal. Artinya selama ini mungkin kelompok tani itu berfungsi kurang maksimal, kurang adanya pemberdayaan, gitu kan, kelompok tani. Kemudian kurang pemberdayaan kepada anggota-anggota kelompok tani. Fungsi pemberdayaan, fungsi pendidikan di kelompok tani ini itu kurang maksimal, gitu kan. Kemudian kelompok tani bisa kita gunakan sebagai media perlawanan sebenarnya. Bagaimana kelompok, gitu kan, itu mendengarkan aspirasi warga, terutama anggotanya, gitu, untuk mempertanyakan haknya. Jadi selama ini fungsi kelompok tani itu kurang maksimal. Banyak sekali indikasi kelompok tani itu bukan berpihak kepada anggotanya, tapi malah merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita kritisi, gitu loh. Kita bukan hanya mengkritisi kinerja pengecer, distributor, gitu kan, KP3, tidak. Kita juga mengkritisi kinerja kelompok-kelompok tani supaya apa? Supaya ke depan itu lebih maksimal bagaimana kelompok tani itu bisa kita gunakan sebagai media pendidikan kepada anggotanya, media pemberdayaan kepada anggotanya, juga sebagai media perlawanan terhadap sistem yang tidak berpihak kepada kaum tani. Seperti itu. Tentang pengawasan pupuk bagaimana, Bung? Jadi gini, untuk tentang pengawasan nih, kalau kita bicara tentang regulasi, semua regulasi itu niatnya baik ya. Bagaimana regulasi itu mempunyai tujuan yang baik, gitu kan? Pupuk bersubsidi tepat sasaran, gitu kan? Terus kemudian saat kita teriak, bersuara supaya Plosorjo sesuai dengan HET, akhirnya Pupuk Indonesia itu mengeluarkan regulasi pelarangan pupuk bersubsidi plus paket indil non subsidi. Terus kemudian ditindaklanjuti dengan Bupati Blora mengeluarkan surat edaran, kios, pengecer, distributor tidak boleh memaksa, gitu kan, petani sebuah kewajiban untuk membeli pupuk bersubsidi plus indil-indilnya. Nah, regulasi ini kan bagus ya. Permasalahannya adalah dari semua regulasi yang penting itu adalah fungsi kontrol dan pengawasan. Ini yang kurang maksimal. Seperti itu. Harusnya itu kan kita mendorong bagaimana KP3 Blora, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ini bisa lebih maksimal, gitu ya. Karena apa? Karena fungsi kontrol ini, gitu kan, fungsi kontrol ini diharapkan ke depan bagaimana KP3 itu bisa menemukan indikasi oknum dari pengecer yang menjual pupuk di atas HET dan masih melakukan intimidasi kepada petani untuk memaksa menjual pupuk dan alokasi pupuk bersubsidi itu tidak kepada kelompok tani yang sesuai dengan EDKK, tapi malah dialokasikan ke petani bawon yang tidak terlibat dalam EDKK. Lah, selama ini itu seolah-olah terjadi pembiaran. Artinya apa? Fungsi kontrolnya tidak jalan. Terus ke depan, gitu kan,
ke depan bagaimana fungsi kontrol ini itu berjalan saat kita menemukan oknum para pemain pupuk distribusi itu tidak sesuai dengan regulasi, itu ada punishment. Artinya apa? Punishment, hukuman ini sebagai efek jerak. Efek jerak kepada siapa? Kepada mereka yang terlibat dalam pendistribusian pupuk subsidi untuk lebih berpihak kepada dulur-dulur tani sesuai dengan regulasi. Punishment itu penting. Selain regulasi, hukuman atau punishment itu juga penting. Oke Bung, terima kasih. Selamat siang. Panjang umur petani. Panjang umur perjuangan. Ya, jadi tadi wawancara kami dengan Iya, semua kawan-kawan. berbagai narasumber terkait dilema pupuk yang ada di Kabupaten Blora. Oke pemirsa, terima kasih banyak kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dari Randu Blatung, reporter Halo Blora melaporkan.